wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat AutoCAD di seluruh Nusantara. Pada siang hari ini saya ingin membagikan tips untuk teman-teman bisa segera sukses di bisnis networking, ya terutamanya bisnis kita ini AutoCAD. Ada 3 cara untuk mudah mengajak orang join di AutoCAD. Nah, apa aja 3 cara itu? Nah, mari kita bahas satu persatu. Cara yang pertama adalah kita mengumpulkan skala prioritas. Atau biasa disebut home market, atau orang-orang itu kenal Anda, bahwa Anda seorang pribadi yang baik, pribadi yang amanah, pribadi yang menyenangkan, dan begitu pula sebaliknya, Anda juga mengenal orang-orang tersebut, yang intinya mereka adalah orang-orang terdekat Anda. Nah, seperti itu. Silahkan Anda catat nama-nama mereka berikut dengan nomor HP atau nomor WA-nya. Harus dicatat ya. Untuk apa? Untuk memudahkan kita membuat yang namanya skala prioritas. Jadi silahkan kumpulkan atau silahkan bikin daftar nama teman-teman Anda, kerabat-kerabat Anda, saudara-saudara Anda, atau orang-orang yang Anda kenal di sekeliling Anda. Nah, mungkin teman kerja, teman kantor, tetangga, keluarga, nah dan lain sebagainya. Itu adalah skala prioritas kita. Catat nama-nama mereka di buku tulis khusus untuk memudahkan Anda menganalisa, memetakan bahwa ini sudah di prospek atau belum, yang sudah nanti dicoret, yang ini berminat atau tidak. Nah, yang berminat sering instan Anda japri, sering intens Anda hubungi. Nah, seperti itu. Jadi silahkan dipisahkan antara orang yang betul-betul Anda prioritaskan tadi, teman-teman terdekat, sahabat dan lain sebagainya tadi, dengan orang yang sekedar kenal gitu-gitu aja. Nah, kemudian teman yang tidak Anda kenal, mungkin teman Facebook, teman WA dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu adalah masuk bagian teman-teman yang kenal begitu-begitu aja, ataupun teman yang mungkin tidak kita kenal. Nah, itu silahkan Anda pisahkan. Buat daftar namanya. Nah, sehingga kerja Anda makin fokus. Nah, setelah Anda lakukan, kemudian Anda lakukan yang namanya prospecting. Nah, entah itu berisi presentasi atau Anda kasih brosur dan lain sebagainya. Itu banyak sekali caranya. Ya, mungkin bisa Anda kumpulkan di suatu tempat, mungkin Anda presentasi secara offline. Nah, di situ mungkin kumpul-kumpul di warung, makan-makan, cerita-cerita AutoCAD dan lain sebagainya. Bisa juga Anda memberikan sebuah pandangan lewat brosur-brosur. Nah, brosur-brosur bisa kita dapatkan di percetakan-percetakan. Silahkan cari yang menarik-menarik di artikel-artikel AutoCAD yang mungkin bagus. Nah, silahkan bikin brosur. Nah, seperti itu. Sehingga orang bisa membacanya, melihatnya, dan mungkin dia bisa menganalisa sebaik mana bisnis AutoCAD ini. Teman-teman semua, mungkin ada yang kesulitan untuk prospecting, susah ngomong, grogi dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak akan menjadi kendala. Lakukan banyak
kesalahan. Nah, karena apa? Kesalahan bisa kita perbaiki. Nah, sebaliknya kalau tidak pernah berbuat, tidak pernah salah. Nah, kita lakukan sebanyak mungkin kesalahan. Orang bisa ala biasa. Nah, kita bisa ngobrol panjang lebar tentang AutoCAD kenapa? Karena kita sudah banyak cerita ke orang, ngobrol sama orang. Di situ kita tahu kekurangan kita, kelemahan kita dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bisa melakukan yang namanya introspeksi dan kemudian memperbaiki diri. Sehingga prospecting ke depan kita akan jauh lebih baik. Nah, selain dengan kumpul-kumpul tadi, bisa juga kita lakukan secara online. Anda mungkin bisa membuat semacam grup khusus, mungkin grup-grup WA, atau bisa juga Anda memanfaatkan apa yang namanya Zoom meeting. Nah, buat Zoom, nah kecil-kecilan. Nah, tetapi menurut pengalaman yang saya alami sendiri untuk Zoom kurang banyak peminatnya, atau mungkin banyak masyarakat atau orang-orang yang belum teredukasi dengan Zoom ini. Jadi ketika kita kasih tautan untuk Zoom, mereka banyakan nggak gabung di grup Zoom ini. Bisa juga kita lakukan dengan bantuan. Ya, contohnya bantuan upline. Nah, Anda semua kan punya upline. Nah, Anda bisa minta bantuan upline atau leader Anda untuk menjelaskan, baik itu by online maupun by offline. Kalau by online-nya bisa dengan cara itu tadi, mungkin ngadakan video call dan lain sebagainya, yang kita bisa berbicara bertiga atau berempat, itu bisa lebih fokus di situ. Orang tanya, oh ya kita tanyakan ke leader kita dulu. Nah, sebentar, mungkin beliau ada waktu, kita ngobrol bertiga supaya tidak ada dusta di antara kita, umpamanya kita ngobrol seperti itu. Otomatis itu akan lebih mengangkat kepercayaan orang terhadap bisnis tersebut. Ya, seperti sering saya ceritakan, orang yang paling tidak dipercaya ketika mengajak itu adalah kita. Kenapa? Karena orang selalu berpikir kitalah orang yang diuntungkan di bisnis itu kalau dia join. Nah, tetapi dengan kita adanya mengambil leader atau minta bantuan upline, nah itu nanti lebih masuk. Nah, kenapa begitu? Karena dia sebagai pihak ketiga yang di situ bisa dilihat bahwa di situ dia menjelaskan secara netral. Jadi bahasanya tidak ada keuntungan langsung yang si leader tadi peroleh. Otomatis orang lebih percaya. Nah, itu namanya edifikasi. Nah, di situ kemudian seiring berjalan waktu Anda akan familiar dengan bisnis ini. Anda akan semakin teredukasi. Anda punya wawasan yang mantap. Bagaimana cara menjalankan AutoCAD. Nah, itulah berapa kali sering saya ingatkan buat teman-teman, segera kuasai marketing plan AutoCAD. Apa saja itu? Anda harus tahu seluk-beluk AutoCAD. Jika ada orang bertanya ini, jawabannya begitu dan lain sebagainya. AutoCAD itu ibarat toko kita. Berulang kali saya cerita juga. Kita harus tahu di mana letak barang-barang yang kita pajang atau kita jual. Bagaimana orang mau percaya dengan kita ketika kita yang punya toko saja tidak tahu dagangannya kita taruh di mana, benda-bendanya ini ada di mana. Nah, seperti itu. Jadi kuasai dulu marketing plan itu secepat mungkin. Anda bisa belajar, kalau tidak tahu silahkan bertanya. Belajar makin cepat makin baik. Makin Anda paham, makin Anda akan menjadi cepat kaya.
Nah, itu harapan kita semua. Dan juga tentunya doa seperti itu. Kemudian yang kedua yang ingin saya katakan atau saya sampaikan adalah kita harus mengutamakan yang namanya kuantitas daripada kualitas. Artinya apa? Kita nggak usah peduli itu siapa, asalnya dari mana, kasta ekonominya bagaimana, tidak penting itu. Makin banyak orang kita presentasi, maka kemungkinan yang join atau bergabung di AutoCAD akan semakin besar daripada kita pilih-pilih orang. Oh, itu si A, itu orangnya kaya, banyak uangnya. Loh, kaya tapi kalau pelit, kaya tapi kalau tidak berwawasan. Nah, banyak orang-orang itu miskin harta tetapi secara intelektual itu tinggi. Jadi ketika dikasih pandangan, wawasan, itu kira-kira masuk, kira-kira ngeh, kira-kira dia bisa lihat momentumnya, dia akan segera join. Nah, itu sebaiknya Anda lakukan presentasi, makin banyak orang akan semakin baik. Makin sering Anda lakukan akan semakin bagus. Ya, intinya adalah rajin. Lakukan dan lakukan terus. Jangan sampai ketika Anda ditolak sekali saja sudah baper, sudah nyerah, kan gitu. Jangan sampai itu. Untuk menjadi seorang pebisnis, network yang bagus harus banyak mengoleksi kata-kata penolakan. Karena pada dasarnya kita bertemu dengan dua macam manusia. Satu manusia adalah orang yang akan membesarkan bisnis kita. Ya, tentu saja mereka akan menjadi partner, relasi, mitra bisnis kita. Yang kedua, kita akan bertemu dengan orang yang membesarkan kita, artinya membesarkan kepribadian kita. Yang kemarin gampang ngambek, gampang stres, gampang kecewa, gampang putus asa. Nah, dengan begitu banyak kita ketemu dengan namanya orang, ketemu dengan begitu banyak penolakan, akhirnya menjadi terbiasa. Nah, dengan terbiasa mendalami atau menerima penolakan tadi, kita akhirnya akan menemukan orang yang tepat. Kita tidak perlu harus menyamakan visi atau ngotot si A itu harus join dan lain sebagainya, mati-matian kita meyakinkan. Kalau orang itu kira-kira tidak mau join, tidak mau bergabung, atau kira-kira ragu-ragu, sebaiknya Anda tinggal. Kenapa begitu? Karena itu bukan termasuk target atau prioritas kita. Nah, jangan buang-buang waktu untuk orang-orang yang tidak penting bagi bisnis Anda. Karena orang-orang tadi akan menentukan kesuksesan Anda. Mereka akan menjadi mitra bisnis Anda. Bagaimana kita akan sukses kalau yang kita peroleh adalah mitra-mitra yang ragu-ragu, penuh dengan perhitungan yang tidak habis-habisnya, mikir terus. Sementara kita sebagai seorang pebisnis yang diperlukan adalah keputusan yang cepat dan tindakan yang tepat. Nah, karena peluang belum tentu datang dua kali. Peluang terbaik itu hanya datang satu kali. Nah, seperti itu. Anggap saja mereka telah membuang peluang terbaik mereka. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan lagi, yang nomor 3, cara mudah untuk mengajak orang join di bisnis kita ini adalah memberikan bukti. Anda punya HP, Anda punya akun, silahkan ditunjukkan kepada calon-calon mitra Anda. Ini loh, saya join di AutoCAD, passive income saya sekian,
aktif income saya sekian, ini balance saya sekian, nah modal saya sekian, silahkan ditunjukkan. Meskipun itu sedikit, meskipun itu kecil, tetapi kalau itu bukti itu berasal dari Anda, orang akan lebih yakin dan percaya daripada Anda minta dari pihak lain, umpamanya mungkin upline kan, tolong penghasilanmu tolong di screenshotkan, saya mau kasih ke mitra saya atau calon mitra saya. Nah itu kurang meyakinkan. Malah lebih meyakinkan kalau yang bukti dari diri kita sendiri. Oh, si A itu ikut AutoCAD sekalinya ada hasilnya juga ya. Nah seperti itu. Jadi kalau sekarang ini zamannya zaman bukti. Nah zaman transparansi, ya kita ceritakan apa adanya. Ini loh bisnis AutoCAD, ini loh penghasilan saya. Nah kalau Anda sudah melakukan 3 hal ini, insya Allah Anda akan sangat atau dengan cepat Anda akan mendapatkan mitra untuk bisnis Anda. Jadi tidak usah khawatir kalau Anda join di AutoCAD tidak punya atau tidak bisa mengajak orang untuk join. Caranya sungguh mudah seperti yang saya paparkan, 3 langkah atau 3 cara untuk mengajak orang join di bisnis AutoCAD. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini membantu buat teman-teman semua. Tetap semangat. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.